Oke, pagi, Pagi, Bapak Pagi, Ibu. Teh pagi Mela. Bu Mela. Pagi. Pagi, Hari pagi, ini Pagi Teh Mela. benar-benar kita tuh diajarin banget ya, pagi-pagi, Bu. Ya, hari ini tuh benar-benar kita harus belajar. Nah, saya juga pagi-pagi mesti belajar juga nih, Ibu-Ibu. Mungkin suara saya lagi agak merdu sedikit ya. Jelas ya, Bu? Pak? Aman, aman. Jelas, Mas, jelas, Mas. jelas. Jelas deh. Siapa yang hari ini semangat untuk datang ke EC untuk belajar? Saya, Siapa tuh saya? Semangat. Siapa tuh saya? Mana dong? Ini mau datang. Saya juga Oke, mau. oke. Siapa yang semangat hari ini datang ke EC? Yes, Bu Nani. Ya yuk. Siapa? Semangat, semangat, Saya semangat. yuk. Oke. Siapa lagi? Bu Ini, Dina. ini. Oke, siapa lagi? Yuk. Belajar, mau belajar. Meskipun sebenarnya materi itu tuh itu selalu Bu Silvi gaung-gaungkan, selalu Bu Silvi sharingkan. Benar nggak Bapak Ibu? Ada nggak dari Bapak Ibu yang merasa, bosen materinya itu aja? Ada nggak yang merasa bosan seperti itu? Ada nggak Bapak Ibu yang merasa, ih materinya bosan itu lagi? Enggak sih. Memang harus Enggak. diulang-ulang. Enggak enggak, bosan. enggak Teh Mela, karena udah diajarin juga cepet lupa, Barho. Harus Ah, korek-korek terus. usia-usia matang, usia-usia kita tuh ya seperti tadi kata Teh Novi katanya barho, bari-bari poho, gampang lupa. Jadi harus diingetin Barho. terus. Barho, barho ya. Jadi harus diingetin terus apa namanya? Bahwa setiap materi yang diajarkan tuh ya hari itu semangat, hari itu inget. Nanti keluar dari pintu EC lupa lagi tadi apa yang diomongin ya Bu Silvi ya. Apa tadi yang diomongin ya sama pembicara-pembicara yang membahas mengenai pelajaran yang memang pasti setiap di Success Academy di apa namanya di ODS juga pasti di ini di selalu dijelaskan, selalu diceritakan setiap pembicara-pembicara. Benar nggak Bapak Ibu? Ada nggak sih yang merasa benar-benar ih bosan materinya itu terus udah tahu gitu ya? Ada nggak sih yang benar-benar eh, apakah ada lagi materi yang lain? Nggak ada, karena memang itu semua Imperial Master yang mereka sampai sampai mereka sampai Imperial Master itu memang tahapannya lewatnya jalan itu, tangga itu gitu ya. Jadi saya akan share mengenai sebentar. Ish, sorry. Nah, Bapak Ibu, saya akan share mengenai apa arti komitmen dalam bisnis Atomi. Ya. Jadi ini yang keberapa ini? Ininya yang ke pertama Kedua, apa, Bapak Ibu? kedua teh. Kedua. Ya. Yang pertama apa? Menetapkan tujuan. Menentukan tujuan. Menentukan tujuan. Jadi tujuan apa yang akan kita capai, yang kita inginkan, impian apa yang kita inginkan, ya itulah tujuannya gitu ya. Jadi segala sesuatu apapun kalau kita ibaratnya gini, kita bawa mobil nih dari rumah gitu ya. Dari rumah kita mau ke mana gitu, misalkan mau ke pasar baru gitu. Itu kita nggak tahu jalannya. Pasti kita pakai Waze dong atau pakai Google gitu ya untuk bisa jalan ke sana ke pasar baru gitu. Nah kita kan harus tahu, oh tujuannya berarti pasar baru, oh berarti saya nggak tahu jalannya nih. Saya buka Waze supaya saya sampai ke pasar baru gitu dari rumah gitu kan. Berarti kita harus menentukan tujuan dulu. Nah sudah menentukan tujuan, komitmen. Apa arti komitmen dalam bisnis Atomi? Yaitu
Bisnis autonomi itu bukan untuk siapa yang cepat, tapi untuk siapa yang tetap jalan, ya Bapak Ibu. Jadi pengen cepet nih ke pasar baru, ya jalan aja terus gitu. Tapi nggak nyampe-nyampe ternyata karena tidak ada tujuannya udah tahu, tapi jalan terus, tapi sambil kita nggak tahu jalannya kemana. Nah, tapi dengan orang yang tetap jalan, ya, tetap terus bergerak gitu ya, meskipun tidak tahu jalannya kemana, karena kita sudah ada tahu bahwa arah ke pasar baru itu sekian kilo gitu ya, berapa lama sampainya. Nah, itu sudah ada di Waze kan, kita tinggal ngikutin aja, tetap jalan aja. Kalau misalkan kita tahu nih jalan ke pasar baru, oh sekian jam, tapi kita apa namanya langsung ngebut gitu ya tanpa mikir panjang gimana tanpa tahu jalannya lewat mana ya tetap aja belum tentu nyampe dengan sesuai dengan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan kayak gitu ya. Nah, jadi untuk bisnis atomi itu untuk siapa saja yang tetap jalan, tetap bergerak gitu ya. Kalau dia diam ya nggak akan nyampe-nyampe tuh ininya. Nah, jadi memang di bisnis atomi itu menentukan tujuan sudah pasti dan yang kedua itu adalah komitmen ya. Nah, komitmen itu nggak nunggu harus sempurna dulu gitu loh, Bapak Ibu. Jadi kita, aduh pengen dulu, kita pengen bener-bener menjelaskan bahwa apa namanya, kita tuh komitmennya pengen bener-bener nih, pengen pasti dulu yakin banget dia di dalam hati, baru mau jalan. Tapi kalau belum masih setengah-setengah, setengah-setengah gitu ya, itu tuh memang lama gitu loh ininya. Jadi kita usia-usia kita tuh learning by doing gitu lah ya. Jadi nggak juga bukan juga harus jago gitu loh. Jago dalam hal misalkan eh gue paling jago nih misalkan ada di bisnis sebelumnya ya udah jago gitu. Tapi kan ini beda lagi harus mau belajar lagi gitu ya. Mungkin di bisnis sebelumnya jago, tapi di bisnis ini harus benar-benar belajar lagi dari nol gitu, ibu-ibu ya, bapak-bapak. Jadi terus apa sih? Yang penting mau hadir dulu, hadir ke pertemuan, mau belajar di edukasi center atau masuk Zoom ya, atau enggak rutin gitu ya ke pertemuan, tetap terus berjalan ya. Meskipun pada saat itu mungkin kita lagi drop gitu ya, mungkin pada saat itu kita lagi nggak enak hati gitu, lagi males ya tetap aja, mau lagi males, mau lagi apa, pokoknya tetap aja jalan terus. Jangan pernah berhenti, karena dengan jalan sedikit demi sedikit pasti akan sampai tujuannya, sampai tujuan Bapak Ibu gitu ya, di depan yang akan memang sudah Bapak Ibu tentukan di awal gitu ya. Jadi jalan terus, jalan terus, jalan terus. Berhenti boleh, tapi jangan lama-lama. Ya, berhenti boleh, tapi jangan lama-lama. Jalan terus, jalan terus, jalan terus sampai nanti pada satu titik pasti akan ketemu sesuatu hal yang bikin kita semangat lagi, gitu ya. Terus, hmm, hmm. Yang kedua apa? Mulai dari alasan kita, ya. Sesuatu apapun, pekerjaan apapun, harus dimulai dari alasan. Satu, alasan untuk kesehatan misalnya. Dulu saya punya alasan ingin sehat gitu ya. Saya punya alasan karena saya punya nyeri kepala yang lumayan hebat dan obat saya sampai 500 miligram. Jadi saya pengen lepas dari obat itu. Saya pengen sehat. Saya nggak mau lagi apa namanya kerasa sakit kerasa seminggu sekali itu 2 hari tetap harus istirahat di rumah. Aduh, nggak enak banget. Kelihatannya enak istirahat, tapi itu nyeri kepalanya itu ya Allah, masya Allah, nggak mau deh kerasa lagi. Nah itu alasan saya pengen sehat gitu ya. Terus keluarga. Nah, saya untuk siapa? Alasan saya untuk menjalankan anatomi untuk apa? Untuk keluarga, untuk anak-anak saya. Saya ingin memberikan warisan ya, tapi warisan mungkin kalau keluarga dulu orang-orang dulu gitu ya, maksudnya ini orang tua saya lah, jangan jauh. Orang tua saya mungkin bekerja terus dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam, setiap hari konsisten gitu loh. Ingin apa? Ingin memberikan misalkan anaknya rumah lah, anaknya tanah lah, apapun gitu ya. Usaha gitu ya untuk keluarga. Jadi karena poinnya sudah memang untuk keluarga, ya mau
apapun pasti dilakukan untuk keluarga, bener nggak? Jadi itu, saya untuk anak-anak saya dan orang tua saya ingin membahagiakan mereka, ingin memberikan warisan gitu ya. Nah, setelah saya tahu di sini warisannya bisa diwariskan tanpa harus istilah apa namanya? Ya kita tidak tahu ya, anak-anak kita apakah bisa bisnis, anak-anak kita hanya bisa bekerja saja atau anak-anak kita mungkin tidak bisa usaha sama sekali, kita sudah bisa mewariskan bisnis yang luar biasa gitu. Jadi itu yang menjadi alasan saya secara pribadi. Terus income. Nah, income mungkin dulu saya di zona nyaman gitu ya. Zona yang istilahnya usaha orang tua saya yang oke gitu ya. Bisa menghidupi saya dan keluarga. Tapi berjalannya waktu kan ada COVID lah, usaha jadi menurun lah, income jadi menurun lah. Ya mau nggak mau ya balik lagi. Income perlu, sangat perlu. Apalagi saya lihat di sini ada income yang memang benar-benar luar biasa banget gitu Bapak Ibu. Nah, itu alasan saya yang ingin saya capai di Atomi. Terus apalagi? Nah, ingin membantu orang lain. Ingin membantu orang lain. Kita membantu orang lain kalau kita nggak ada uang gimana ya? Kita membantu orang orang lain kalau kitanya sakit gimana gitu kan? Nah, jadi memang itu apa alasan-alasan yang membuat kita mau tetap jalan fight di di bisnis apapun gitu ya. Nah, disinilah jadi kita harus tahu alasan kita itu apa, ya. Oke. Terus hal kecil yang konsisten. Nah, saya terus mungkin apa namanya Bapak Ibu dengan kesibukan ya dulu saya sangat beruntung saya bilang saya beruntung banget saya berterima kasih banget sama Bu Silvi diperkenalkan Atomi 3 tahun yang lalu. Coba kalau saya 3 tahun yang lalu saya nggak kenal, aduh gimana hari ini gimana gitu loh. Saya bingung hari ini mesti gimana karena apa dulu berapa 3 tahun yang lalu oke. Finansial oke, omset oke gitu ya, pembeli banyak gitu ya. Tapi pada saat sekarang, aduh, karyawan sudah berkurang, omset juga pun menurun. Sedangkan biaya hidup kita untuk turun itu ya mungkin ada sedikit agak sulit ya untuk menurunkan gitu kan. Ya biaya itu pasti tetap segitu aja nggak turun dulu nggak terlalu banyak turun gitu. Maaf. Nah, jadi ya itu, jadi dengan konsisten terus-menerus, sedikit demi sedikit, ya mengambil hal yang kecil, ya salah satunya luangkanlah Bapak Ibu ikut Zoom gitu. Mungkin yang dibicarakan itu lagi, tapi nggak apa-apa minimal ada hal-hal yang diutarakan itu pasti nempel ke kita gitu loh ya. Terus follow up yang nggak usah yang berat-berat ya, say hello, halo gimana, apa kabar gitu ya produknya sudah dicoba, sudah dipakai. Nah, gitu. Terus sharing produk-produk yang kita pakai gitu ke konsumen, ke teman kita, ke sahabat kita, siapapun untuk tetap sharing produk ya. Misalkan ada produk baru, sharingkan gitu loh. Terus ajak satu orang saja, satu orang dengan komitmen ajak satu orang ke pertemuan satu satu dengan satu dengan satu dengan satu itu akan menjadi banyak gitu. Jadi komitmen setiap pertemuan bawa satu, setiap pertemuan bawa satu. Ikut Zoom, bawa orang ke Zoom satu, bawa ke Zoom satu, satu terus bertambah terus gitu ya. Nah, jadi memang harus mengambil keputusan dulu ya, ya keputusan, komitmen yang memang yang konsisten gitu ya. Nah, terus percaya dengan proses. Jadi eh, dari pengalaman saya, maksudnya orang tua saya, dengan percaya dengan proses itu pasti ada hasil, gitu ya. Nah, apapun, apapun yang kita kerjakan, percaya dengan melewati proses itu kita bisa berhasil gitu ya. Ya, salah satunya di Atomi itu mengikuti 8 langkah sukses. Bapak Ibu mungkin sudah ada yang hatam banget, udah tahu nah, satu menentukan tujuan, kedua komitmen. Itu pasti sampai 8 langkah sukses udah hatam. Tapi kadang-kadang dengan hatamnya itu kadang-kadang kita lupa untuk menjalankannya gitu. Karena itu sebenarnya tahapan tangga demi tangga yang harus kita lewati untuk mencapai
Imperial Master yang memang kita lihat bahwa ini benar prosesnya harus melewati proses itu. Dan sampai kapan? Ya sampai kita masih masih berada di Atomi gitu loh. Karena kita harus memberitahukan kepada orang-orang yang kita ajak untuk bisa ikut berhasil di bisnis ini ya memberikan informasi ini juga, mengajarkan, memberitahukan tahap demi tahap kayak gitu ya. Jadi kerjakan satu persatu gitu loh. Dan belajar kalau misalkan kita masih nggak ngerti, paham tanya lagi, minta bimbingan lagi sama mentor-mentor yang memang sudah paham gitu ya. Nggak masih belum ngerti lagi, tanya lagi. Nggak apa-apa karena kita semua kerja sama tim. Kita semua ini belajar bersama gitu loh. Karena yang saya lihat di Success Academy banyak banyak yang bukan hanya usia muda tapi usia emas juga banyak gitu loh. Di atas 50 tahun, 60, 78 bahkan 80 tahun gitu ya. Nah, itu ya harus mereka aja mau belajar gitu loh, apalagi kita gitu loh maksudnya. Nah, jadi kalau misalkan masih nggak ngerti, tanya lagi. Pasti mentor-mentor kita mau mengajarkan satu persatu. Bahkan sampai saat ini pun setelah 3 tahun ya Bu Sylvie di Atomi tetap masih mengajarkan kita satu demi satu, menjelaskan satu demi satu sedetail mungkin. Apalagi kemarin Pak Freddy menjelaskan yang saya lihat, maksudnya saya dengarkan gitu. Iya memang benar harus begitu gitu loh. Harus begitu ya balik lagi ke keyakinan kita sendiri gitu. Percaya nggak dengan proses itu kita berhasil? Nah gitu ya. Nah terus yang kelima apa? Menjaga hati. Menjaga hati Bapak Ibu. Jadi bisnis ini bukan kejar angka. Memang setiap bisnis itu ada angkanya. Tapi maksudnya dengan kita ingin membantu orang hidup lebih baik gitu, pun kita menjadi lebih baik gitu ya. Dan kita juga di sini benar-benar hatinya tuh benar-benar hati, saya bilang ini hati yang benar-benar tulus banget gitu ya. Di combine dengan bisnisnya yang kuat gitu ya. Jadi eh, dengan kita ingin berbagi dengan orang untuk menjadi hidup lebih baik gitu ya daripada bisnis sebelumnya, maksudnya kita ingin lebih lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya. Kita membantu mereka teman-teman kita, saudara kita, sahabat kita untuk bisa lebih baik. Itu bikin hati senang gitu, bikin hati jadi tenang, jadi nyaman gitu ya. Jadi kita tuh ikut bahagia gitu ya. Nah di sini benar-benar kita harus menjaga hati kita. Nggak apa-apa Bapak Ibu, tidak cepat tapi pasti nggak apa-apa. Lambat pun pasti nyampe gitu ya. Ibarat siput dengan kancil gitu ya, pasti lebih cepat kancil gitu ya daripada siput. Tapi si siput tetap jalan terus. Kancil mungkin bisa lebih cepat karena memang postur tubuhnya dia lebih 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 tinggi gitu, lebih panjang kakinya kan, lebih pasti melangkahnya pun lebih cepat. Tapi jangan khawatir meskipun hanya siput gitu ya, yang aduh lambat banget tapi pasti nyampe. Tujuannya pasti nyampe karena kita terus berjalan nggak pernah berhenti gitu loh. Nah makanya terus jalan terus gitu ya. Terus banyak berhenti sebelum panen. Boleh, lelah boleh, capek boleh, tapi jangan lama-lama ya, karena takutnya keburu digercep orang gitu ya. Nah, jadi tugas kita jangan cabut bibitnya ya. Jadi tugas kita tuh memang harus merawat bibit itu sampai dia panen gitu ya. Terus dirawat, waktunya panen ya kita panen gitu ya. Jadi memang kita harus benar-benar ibaratnya kalau kita menanam padi ya, menanam padi kan petani itu pasti yang sudah ini kan tanahnya di ini lagi digemburkan lagi ya, terus tanahnya disiram lagi, terus dipupuk ini apa namanya bibitnya ditancepin bibitnya, terus dirawat lagi terus
terus sampai waktunya panen kan. Jadi petani itu pasti senang gitu ya, dikasih apa namanya eh apa namanya kayak pupuk gitu ya supaya hasilnya bagus. Nah, seperti itu. Nah, jadi melewati proses gitu ya, melewati proses dari tanah kosong sampai menjadi padi yang bagus hasilnya. Nah, jadi balik lagi, kalau memang kita tidak ada lagi pilihan gitu ya, komitmen ini yang perlu kita benar-benar kuatkan gitu ya dalam hati bahwa mulailah dari hal kecil Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini untuk apa? Untuk menentukan tujuan kita di Atomi. Karena kita tahu bahwa di Atomi ini semua yang pendapatannya 20, 30, 40, 50 bahkan sampai 1 miliar pun ada. Sebentar. Nah, jadi memang apa? Memang kita harus ambil komitmen dulu Bapak Ibu ya. Yakin dulu bahwa di Atomi ini kita sudah diajarin tahap demi tahapnya. Kadang-kadang kita bingung jalan aja begitu aja. Tapi orang yang pertama kali kita ketemuin ya, kita edukasi mengenai produk. Sudah dia terus kita udah kasih mengenai produk, dia suka, dia pakai, kita tanya lagi, apakah produk itu dipakai kah? Jangan-jangan nggak dipakai lagi gitu kan. Nah, itu diedukasi gitu ya. Nah, sudah melewati itu follow up lagi. Gimana? Ada keluhan kah atau gimana gitu kan? Nah, kalau orang itu ingin memang gimana cara dapetin income-nya? Ya kita harus melewati yaitu ajak ketemu, baru kita melewati 8 langkah ya, 8 langkah sukses di Atomi. Karena semua pun melewati itu ya. Saya, Bu Silvi, Pak Freddy, leader-leader yang ada di Atomi pun sampai Imperial Master pun melewati tahap itu gitu. Jadi kita ajarin kenapa pengen aktif di Atomi, apa tujuannya. Jadi kita harus sampai jadi gitu, sampai dia menduplikasi kepada timnya. Nah, memang panjang ya ngerjainnya, memang panjang. Tapi dengan berjalannya waktu pasti akan ada hasil gitu. Masalahnya balik lagi, kitanya komit nggak mau jalin anatomi gitu. Kitanya komit nggak ambil keputusannya. Kita mau komit nggak bikin daftar namanya. Kita mau komit nggak mengundang sampai menduplikasi. Akhirnya dengan 1, 2, 3, 4, 5 bahkan 1.000 orang pun kalau misalkan kalau kita menjalankan itu semua pasti akan ada hasil gitu ya. Yang seperti tadi yang tadi video tadi pagi saya share itu dari daftar nama Bu Sivis 300 orang gitu ya. Ternyata orang-orang yang Bu Sivi tidak berani cerita tetap masuk tuh di daftar nama di grupnya Bu Silvi gitu. Nah, itu ya yang menjadi eh apa ya? Kayak saya bilang sih keajaiban gitu ya. Kita nggak berani ngomong tapi ternyata satu waktu dia pasti akan menjadi satu grup sama kita. Lewat siapa aja. Rezekinya lewat siapa aja. Tapi asal kita mau minimal ada keberanian kita menulis meskipun kita tahu oh itu dulu leader saya paling susah tuh, leader saya paling bagus atau apapun gitu. Lebih daripada kita tulis aja namanya. Dengan kita berani menulis kadang-kadang kita nggak berani menulis nama orang tersebut gitu loh. Tapi suatu saat pasti Allah melihat oh itu orang itu yang oh ini bagus nih kayaknya masih di tim kamu deh kayak gitulah. Jadi memang apapun yang kita tuliskan itu dengan keyakinan, dengan komitmen kita itu pasti pasti ada jalannya gitu. Ya, eh mungkin sharing dari saya eh hari ini cukup segitu aja mengenai komitmen Bapak Ibu ya. Tinggal balik lagi kita yakinkan dulu komitmen kita benar-benar bulat gitu loh. Meskipun keyakinan itu masih kecil tapi eh
pastikan bahwa itu memang komitmen kita gitu loh. Komitmen kita yang memang benar-benar kita bakal jalankan di Atomi. Oke, mungkin dari saya Bu Sivi cukup itu. Saya lanjut tutup Bu Sivi. Saya langsung tutup ya, karena Bu Sivi lagi di jalan. Oke, kode-kode. Nah, Bapak Ibu, balik lagi tadi seperti saya bilang, untuk siapa? Alasan kita untuk siapa? Menjalankan bisnis apapun, apalagi di Atomi, karena ini teman-teman sini sudah memang fokus di Atomi gitu ya. Sudah mau ikut ke Zoom secara rutin setiap jam 9 pagi. Bahkan standby jam 8.30 sudah standby. Jadi teman-teman ini sudah berkomitmen ikut mengambil langkah kecil untuk ikut Zoom gitu ya. Nah, jadi jaga komitmen itu Bapak Ibu ya. Ingat lagi alasan kita untuk siapa. Untuk anak, untuk keluarga, untuk orang tua ya. Dan ya saya juga turut berduka cita ya mamahnya